Ibu, ikhlas datang ke sini? Yakin? Bukan karena apa-apa? Bukan karena angka bepana, bukan? Jadi kalau tidak dikasih snack, dia nama ada reke? Dia nama noko-noko? Dia karena sudah dapat. Masya Allah ya Rabbana Karim. Tapi ketika ikhlas, maka ikhlas itu akan melahirkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat kita. Untuk apa kita melakukan itu? Ketika kita niatnya untuk ibadah, ketika kita niatnya untuk beramal soleh, untuk kebajikan, maka itu akan menjadi catatan yang indah di sisi Allah dan akan menjadi sesuatu yang amat sangat membantu perjalanan kita nanti di dalam akhirat, insya Allah. Dan dengan persilaturahmi, dengan peringatan Maulid, kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama bertemu. Mungkin yang selama ini 1 bulan tidak ketemu, 1 minggu tidak ketemu, dengan adanya peringatan Maulid kita bertemu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka, yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah. Kira-kira mohon maaf, jamaah yang hadir di sini mau banyak rezekinya? Mau. Mau dilapangkan rezekinya? Ibu mau ditambah anaknya? Saya tanya, anak rezeki tidak? Anak rezeki bukan? Rezeki. Jadi mau tambah anak tak? Mau. Bapak istri rezeki bukan Pak? Rezeki. Mau tambah istri tak? Anak rezeki. Toh, banyak anak, banyak rezeki. Istri rezeki. Banyak istri, banyak risiko. Masya Allah ya rahmannya Karim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, au yunsalahu fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Saya yakin ibu dan bapak dan anak-anakku sekalian semua ingin panjang umur. Betul? Saya kalau ceramah kematian, saya selalu bertanya berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah takziah dari daerah-daerah, lintas kabupaten, lintas provinsi, saya pegang 3 rekor yang paling panjang umurnya. Saya ceramah takziah. Ada di Pindrang, daerah Gunung, Kecamatan Batu Lampa, meninggal ibu-ibu usianya 135 tahun. Ini juara 3. Juara 2 di Bojo, Kabupaten Baru. Bapak-bapak meninggal 143 tahun. Angka anakna, angka apokna, angka apok utukna, angka to apo kaci-kaci. Cocok tidak? Apo kaci-kaci. Jadi anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Cocok, apo kaci-kaci. Aku jalan peang katanya. Hah? Aku kaci-kaci. Masya Allah, 143 tahun. Ternyata, mohon maaf, punya selidik Ustazah. Ini almarhum keluarga besar. Banyak sekali keluarganya. Dan kebetulan ini almarhum, mohon maaf, berina 4. 4? Pak? 4 ini. Jadi kalau bapak beli rumah sampai umur tak pamijai jadi enggak Pak, bercanda. Masya Allah. Dan yang pertama itu di daerah perbatasan Parepare Supa, itu saya pernah takziah meninggal usianya 153 tahun. Ini selama saya keliling ceramah takziah paling panjang umurnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Nah, ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka kata Rasulullah, wal yasil rahimahu, maka eratkan jalinan silaturahmi di antara kita. Orang yang suka menjaga silaturahminya, orang yang tetap memelihara jalinan ukhuwah Islamiyahnya, maka apa? Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan tersebut, dilapangkan rizkinya, dimuliakan, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita termasuk. Kenapa? Kita
dan juga menjalin silaturahmi di antara kita. Ibu bapak hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita peringati Maulid? Maulid itu artinya waktu kelahirannya Nabi kita. Kenapa kita peringati hari lahirnya beliau? Karena kelahirannya beliau memberikan rahmat, mencurahkan rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk umatnya, tapi seluruh makhluk di dunia ini. Bahkan bukan hanya manusia, sesudah kelahirannya, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, mohon maaf, kehadirannya, sosoknya sudah dikenal oleh para nabi dan rasul terdahulu. Mohon maaf, kita tahu manusia pertama yang diciptakan siapa? Adam. Adam apa? Adam Suseno? Adam Jordan? Nabi Adam. Jangan Adam aja Bapak. Bisa-bisa Adam siapa? Adam Mabali Bolata. Nabi Adam alaihis manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihis salam. Ketika Nabi Adam berbuat dosa, hilaf, melanggar perintah Allah, jangan engkau dekati la taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekati ini pohon apa Adam, Hawa, kata Allah, silahkan kau berbuat seenakmu, elokna, melo mandre ini moto, cocok tidak? Melo indro ini moto, terserah kata Allah, mau berbuat seenaknya, tapi kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon. Allah memerintahkan jangan didekati pohon. Tapi apa? Nabi Adam melanggar. Kenapa? Digoda oleh iblis. Kata iblis, dah, Hawa, kamu mau abadi di surga, makan itu buah. Kata Adam, saya dilarang untuk dekati pohon itu. Yang dilarang kan didekati pohonnya, nggak dilarang makan buahnya. Itu iblis. Iblis. Kan logikanya didekati pohonnya aja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Tapi karena Adam ingin abadi di surga yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, tergoda makan itu buah. Makanya dikenal dengan buah khuldi. Apa khuldi? Artinya keabadian. Karena diiming-iming oleh iblis. Ketika makan buah khuldi, maka auratnya dari Adam dan Siti Hawa pun terbuka semua. Berlari mereka berdua, Masya Allah, mencari perlindungan, menutupi auratnya. Satu hikmah, Bapak Ibu, setiap kita melakukan satu dosa, setiap kita melakukan kesalahan, sesungguhnya kita telah mempermalukan diri kita sendiri. Sesungguhnya kita telah membuka auratnya kita sendiri ketika kita melakukan satu dosa, satu kesalahan. Ini yang digambarkan Adam ketika melanggar perintah Allah. Baju yang dipakai terbuka semua, dia berlari mencari selai daun untuk menutupi tubuhnya. Nah, ketika sadar dia berbuat dosa, dia berdoa kepada Allah. Apa salah satu doanya? Mohon maaf, Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiruka ya Allah, saya minta ampun kepadamu ya Allah. Bitawassul Muhammad, dengan bertawassul, dengan berwasilah menyebut Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya, ini Allah bertanya bukan yang nggak tahu, tapi mau tahu. Apa jawaban dari Adam, Nabi Adam? Dan kenapa engkau bertawassul, berdoa kepadaku dengan bertawassul Muhammad? Apakah kamu kenal Muhammad? Tidak. Apakah kamu mendengar Muhammad? Tidak. Lalu kenapa engkau berdoa dengan bertawassul memakai nama Muhammad? Ya Allah, ketika engkau ciptakan dari tanah,
denganmu ya Allah. Maka apa? Saya meminta doa, memohon ampun darimu dengan lantaran menyebut nama Muhammad. Masya Allah. Nabi Adam dan Nabi Ta itu mohon maaf berapa generasi baru dilahirkan Nabi Ta, tapi apa? Nurnya Muhammad, cahayanya Nabi Ta sudah ada memang sebelum Nabi Adam bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulia dan berharganya yang namanya kehadiran Nabi Ta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan mohon maaf, orang yang benar-benar menghalangi dakwahnya beliau, Pak, kita pernah dengar atau kenal namanya Abu Uzzah? Ya? Abu Uzzah kita kenal? Ada yang kenal tidak? Belum kenalan? Ibu, ada yang kenal Ibu Abu Uzzah? Kalau Abu Uzzah memang banyak yang tidak kenal, namanya kurang familiar. Tapi kalau saya sebut Abu Lahab, kenal? Kenalan di mana? Abu Lahab namanya diabadikan, namanya dimurkai oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk neraka di tempat yang paling parah neraka. Yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ayo baca. Tabbat yada abi. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi. Terus bapaknya kok bengong Pak, ibunya kok bengong juga. Itu apa namanya diabadikan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab masuk neraka, keraknya neraka, tapi apa? Khuffifa adzabi. Ketika pada suatu hari, mohon maaf, Abu Lahab, Bapak Ibnu Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Uzzah, di mana tempatnya? Kalau bahasa apa? Ya begini, di mana tempatmu? Di neraka. Enak di neraka? Ya, mana enak di neraka? Masya Allah. Lalu, tapi khuffifa azabi, setiap hari Senin, Yaumal Isnaini, setiap hari Senin, siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Ternyata Abu Lahab yang tak lain dan tak bukan pamannya Nabi Ta. Ketika Nabi Ta lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sebelumnya beliau mengutus budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah, pergi kamu ke iparku Siti Aminah, dampingi dia, temani dia. Nanti kalau keponakanku lahir ke dunia, kabarkan saya secepatnya Suwaibah. Akhirnya apa? Suwaibah pun pergi ke rumah Siti Aminah ketika Nabi Ta lahir 12 Rabiul Awal, hari Senin di pertengahan malam. Lalu Suwaibah berburu menghadap tuannya, wahai tuan, Abu Uzzah, Abu Lahab, keponakan telah lahir, seorang laki-laki yang tampan. Masya Allah, karena begitu gembiranya atas kelahiran Muhammad, maka kata Abu Lahab, ya Suwaibah, aku bebaskan engkau sebagai budak. Sekarang engkau mulai sekarang menjadi manusia yang merdeka, bukan budakku lagi, sebagai bentuk kegembiraan atas kelahiran Muhammad. Nah, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas masuk neraka, yang menentang ajaran Nabi Ta, ringan siksanya di hari Senin. Kenapa? Karena kegembiraan atas kelahiran Nabi Ta. Apalagi kita Bapak Ibu yang insya Allah semua percaya kepada Nabi Ta, beriman kepada Nabi Ta, bahkan cinta dan rindu kepada Nabi Ta. Mudah-mudahan itu nanti akan membawa keberkahan kita sendiri nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu
terpajang, makut tuh, sudah makut tuh, masek ke, sudah masek ke, masya Allah, mabor, macing, kang, masiriat, mabediat, mau, macet, macet, masya Allah, pokoknya sifat-sifat yang buruk, tidak ada ibadahnya, tidak menjaga silaturahminya, tidak ada amal solehnya, dan masuk neraka. Tapi ketika kita sering hadir di acara maulid, bisa saja siksaan neraka, mohon maaf, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih-lebih kita adalah ahli ibadah, tentu kerinduan dan kecintaan kita ini sering hadir di acara majlis maulid ini, mudah-mudahan itu sekali lagi akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Bapak. Maka dari itu, ayo tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan pertama, tentu banyak-banyak menyebut nama Rasulullah. Saya sering mengatakan, man ahabba syai'an fa aksar dzikru. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka banyaklah mengingat dan menyebut-nyebut nama Nabi kita. Ya Nabi salam. Kalau lagi sedih lagunya begitu, kalau lagi senang salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Insyaallah. Itu apa? Menyebut-nyebut nama Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi yang tidak kalah penting, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya kita sering menyebut-nyebut namanya, tapi apa? Kita ikuti jejak-jejak beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatku, kepada hambaku, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, kalau Allah ingin mencintai kita, maka kata Allah, qul ittabi'uni, katakan suruh mengikuti aku Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti ajaranku, mengikuti apa yang aku contohkan, kata Nabi kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Ibu, ibu, ada dosa tak sama suami tak? Banyak? Biasa marah-marah sama suami tak? Biasa bohong sama suami tak? Biasa melawan sama suami tak? Kok yang ditanya ibu, anaknya yang jawab ya? Karena lihat mamanya kok ya? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka apa? Ikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Akhlaknya. Tentu Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah,
dicontohkan oleh Rasulullah, baik salat secara berjamaah maupun salat sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah menegaskan kepada imam, "Idza amma ahadukum," wahai para imam, ketika engkau memimpin salat di antara kalian semua, maka kata Rasulullah, "Falyukhaffif," maka ringankanlah bacaannya. Jadi imam yang adil, imam yang makaja itu imam yang adil. Imam yang adil itu apa? Wa syai'i fi mahallihi, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam yang makaja itu imam yang di tengah-tengah. Artinya apa? Dena madodong, dena malas ya? Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Kenapa? Karena kalau terlalu madodong bikin madareke yang muda. Banyak urusannya. Ini kenapa imam madodong lah? Ada bismillah. Kata makmure, aku kak saya sholat di situ. Kenapa? Banyak sekali urusanku. Madodong lah ada pengimamnya. Terlalu cepat juga nggak baik. Kenapa? Kasihan orang tua mau pergi. Mau pergi untuk ya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau terlalu cepat kasihan, maka apa? Yang sedang-sedang. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang-sedang. Tapi kalau musuh panjang ada lena, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang sholatnya sendirian, Rasulullah mencontohkan, mohon maaf, sholatnya silakan lama, panjang yang dibaca. Kenapa? Karena engkau tidak membawa sholat orang banyak, hanya engkau sendiri yang sholat. Dan ini dicontohkan, Nabi kalau sholat malam, Masya Allah, berdirinya lama luar biasa. Dia baca surat Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, surat Al-Imran, selesai Al-Imran, surat Al-Nisa, sampai bengkak-bengkak ajengan Nabi tak bengkak kakinya karena lama dia berdiri ketika sholat tahajud, sholat malam. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibi, kenapa engkau begitu ngoyo sholatnya? Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan bisa menjamin umatnya masuk surga. Kenapa engkau terlalu ngoyo musuh wajahnya sholatnya?" Apa jawaban Rasulullah? "Sholatku ini sebagai bentuk rasa syukur. Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Dengan apa? Melaksanakan sholat malam yang lama, sehingga bengkak-bengkak kakinya Nabi kita. Walaupun sekarang banyak umatnya juga bengkak-bengkak kakinya, bukan karena lama berdiri, tapi karena asa kurang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini soal ibadah. Kenapa? Karena dengan ibadah, mohon maaf, ini membangun kita fondasi hubungan vertikal dengan Allah. Dengan ibadah yang makaja, berarti kita telah berbuat akhlak baik kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sholat laki-laki, mohon maaf, pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, Masya Allah. Ini apa cara-cara, salah satu tata cara adab kita musuh pajang. Kalau sholat berjamaah silakan isi dulu saf di depan, baru isi saf di belakang. Jangan di belakang dulu, di belakang lagi di pojok. Kenapa? Karena ada dekat kipas angin. Sedangkan apa? Di depan, Masya Allah masih kosong. Ini bukan akhlak yang baik ketika kita ibadah kepada Allah. Ibu, kalau musuh pajak apalagi pergi ke masjid, Masya Allah, pakai kerudung yang bagus, pakai kerudung yang baik, tidak mesti baru. Ini Masya Allah kalau pergi boting cantiknya luar biasa. Sampai-sampai pakai bedak 3 cm. Pakai lipstiknya Bimoli, tahu Bimoli? Bibir monyong 5 cm. Pakai alis, tikungan Casablanca. Tidak ada pensil alis, pakai spidol. Dia pakai spidol. Pergi ke pengantin, mapalalada, keringatan. Luntur semua spidolnya, pada hitam mukanya. Masya Allah. Tapi kalau mau pergi musuh pajak, ya Allah, pakai kerudung yang 3
dicuci-cuci. Sampai-sampai angka apa itu kalau hitam-hitam bahasa Bugis sih? Yang hitam-hitam gitu. Kaki titi. Keding-keding. Kalau ada keding-keding dia di kerudung sembahyang. Kenapa? Karena begitu lamanya tidak pernah dicuci. Masya Allah. Ini bagaimana akhlak kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Menjaga akhlak dalam ibadah kepada Allah. Yang tidak kalah penting, menjaga akhlak juga kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Di dalam kitab Al-Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah. Dari sekian banyak akhlak Rasulullah digambarkan di dalam surat Al-Barzanji, diambil dari salah satu ayatnya, innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah pemilik akhlak yang paling mulia. Lalu Imam Ja'far Al-Barzanji menggambarkan di dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wad tawadu. Nabi kita itu adalah sosok yang sangat syadidal haya'i, sangat amat pemalu. Matan resiri, cocok tidak? Matan resiri, sangat pemalu. Pernah satu riwayat Nabi tak sedang naik di atas Ka'bah untuk mungkin mohon maaf dilihat bagaimana situasi di atas Ka'bah. Ketika beliau ada di atas Ka'bah, tiba-tiba angin tertiup kencang, wes 12 anginnya. Karena begitu kencang anginnya, tersibaklah bajunya Nabi tak. Karena orang Arab kan pakai baju gamis. Terbuka kelihatan betisnya, betis kelihatan. Nabi tak langsung turun dari Ka'bah, mukanya merah padam, menahan rasa malu, masih ada. Padahal apa? Betis, hanya betis yang kelihatan. Betis bukan auratnya laki-laki. Tadinya auratnya laki-laki betis. Tapi apa? Karena Nabi tak biasa menutup betisnya, sehingga ketika kelihatan masih dan Nabi tak, Masya Allah, malu luar biasa. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, apalagi perempuan yang jelas-jelas aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan, ya Allah, pakai pakaiannya yang ke atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas. Pak, jujur jangan ada dusta di antara kita. Suka lihat wanita seksi? Suka lihat wanita seksi, Pak? Suka. Masya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita, jaga aurat kita. Bagi apa? Entah itu aurat berpakaian ataupun aurat malu kita, kelemahan kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu sangat tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati malu bapak beda. Kalau rendah diri merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Tapi ini rendah hati, tawadu. Tadi dia nama borro, dia nama cincang. Beliau seorang pemerintah, seorang pejabat, seorang diplomat, seorang jenderal, seorang mubalik, seorang pendidik, seorang pemimpin. Tapi tidak membuat dirinya maborro, macingkang, tidak membuat dirinya sombong, bahkan begitu tawadhu. Saya sering katakan, beliau kalau berjalan di depan ada orang tua, beliau tidak berani mendahului orang tua tersebut. Kenapa? Karena begitu menghargai, begitu tawadhunya. Dan juga kenapa beliau selalu berada di belakang, tidak mau mendahului. Karena khawatir kalau orang tua, mohon maaf, berjalan di belakang, kalau jatuh tidak ketahuan. Tapi kalau orang tua selalu di depan, orang tua jatuh, mohon maaf, kita bisa lihat dan bahkan kita bisa menolongnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, ketawaduannya. Kenapa? Karena mengambil dari simbol-simbol ketika kita musuh pelajaran. Coba kita perhatikan, Ibu, Ibu, jamaah, oh jamaah,
kepala, kepala, ulu, cocok kan? Ulu, kepala, kepala ada di mana? Ada di atas. Ada kepala di bawah? Yang jawab ada bertanggung jawab. Maksudnya kepala di bawah apa itu? Ada kepala di bawah enggak? Masya Allah. Kepala ada di atas. Makanya orang-orang yang punya jabatan, yang di atas jabatannya selalu disimbolkan dari kepala. Kepala lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala sekolah, kepala RW, kepala RT, kepala pemerintah, kepala negara, kepala di atas. Mohon maaf kalau kita disenggol, disikut, tangan, badan biasa, tapi ketika kita dipukul kepalanya kita akan tersinggung sekali. Betul tidak? Masya Allah. Jangan kita sombong. Apa yang disombongin? Betul? Kalau kita mati, warang-warang tak dibawa tidak? Tidak. Galung tak? Tokok tak? Emas tak? Ibu punya emas? Ibu punya emas? Berapa kilo? Hah? Tidak banyak, tidak cukup 1 kilo. Jadilah ada sih. Ibu, kalau orang Jawa bu, emasnya berat-berat. Ada yang punya 30 kilo, ada yang punya 50 kilo, ada yang punya 70 kilo. Mas Karyo, Mas Eko, Mas Joko. Kalau orang Bugis gak punya emas, gak punya emas. Kita punya tanah berhektar-hektar. Kalau kita mati, kita hanya butuh setengah kali 1 meter atau 2 meter untuk tubuh kita dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian semua, ke dalam tanah kami kembalikan kalian semua. Kembali ke Masya Allah. Maka apa? Sifat akhlak sombong bukan cerminan akhlak orang yang beriman kepada Allah. Bahkan apa? Orang yang sombong adalah cerminan makhluk yang dilaknat oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari syaitan, makhluk yang sangat terkutuk, yang dikutuk oleh Allah. Kenapa iblis dikutuk oleh Allah? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Makanya Masya Allah, yang punya harta jangan sombong, karena hartanya dibawa mati. Yang punya ilmu pun jangan sombong, karena ada orang yang berilmu tapi tidak disertai dengan akhlak, sehingga ilmunya menjadikan dia orang yang angkuh, orang yang sombong, tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau mendengar saran orang lain. Kenapa? Merasa dirinya paling hebat. Makanya anak-anakku sekalian yang sedang mohon maaf belajar menghafal Al-Quran, Masya Allah, nanti ketika sudah hatam, sudah hafal 30 juz, jangan kita menyepelekan orang. Jangan kita mohon maaf merasa diri kita hebat. Saya sudah hafal 30 juz. Jangan nak. Tetap tawadhu. Karena apa? Ketika sombong, ketika kita macinkang, ketika kita maborok, bisa saja hafalan kita tidak berkah. Ketika tidak berkah, bisa saja Allah akan menghilangkan ilmu kita atau hafalan kita dari kepala kita. Karena terkadang mohon maaf anak-anak zaman sekarang di era milenial, ini judulnya di era milenial, orang-orang muda atau pemuda memiliki ilmu, tapi apa? Logika yang dikedepankan. Pertanyaan anak zaman sekarang karena begitu kritiknya, sehingga apa? Terkadang mohon maaf menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, ya kita kalau kirim surat Al-Fatihah sampai tidak yang itu? Sampai. Kok kayaknya tidak sampai? Kenapa bisa nggak sampai, Ustaz? Kenapa bisa nggak sampai? Kamu kapan kirimin Al-Fatihahnya? Kemarin, Ustaz. Kemarin? Iya. Nah, Al-Fatihah yang kamu kirim
Al-Fatihah kita baca akan sampai dengan yang kita tuju, insya Allah. Ini apa? Mohon maaf, hilangkanlah yang namanya sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, merasa dirinya paling tercantik, terkaya, terhormat, terpandang, terpintar, ya termana lah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Syadidal haya'i wal tawadu'i. Sifat Rasulullah sudah dua. Masiri matan resiri tawadu yarka'u sawbahu wa yahsibu na'lahu wa yahlubu sya'nahu wa yasiru fi hikmati ahlihi bi siratin sariyah. Ini Nabi kita Pak. Alina mato yang menjahit pakaianna, alina mato pakan jahibon sandalana, alina mato yang memerah susu dari bembe, alina mato yang membantu pekerjaan rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangganya. Ini Nabi kita Pak. Dia yang memperbaiki, dia yang menjahit kalau bajunya robek, dia sendiri yang memperbaiki sendal kalau sendalnya rusak, dia sendiri yang memerah susu dari bembe, dia membantu pertolongan, mohon maaf, pekerjaan ibu, pekerjaan istri, pekerjaan rumah tangga. Rasul pemimpin negara bisa turun tangan dalam kehidupan pribadinya. Tapi kita umatnya melo mandre, mandre, panggil benena. Melo matindo, matindo, panggil benena. Umatnya sholat kalau sudah pulang ke rumah kerjanya cuma 3M. Apa itu 3M Pak? Mandre, apa lagi? Matindo, apa lagi? Mendre. Maksudnya naik ke atas genteng. Masya Allah. Nabi tak perbaiki bajunya yang robek, perbaiki sendalnya yang rusak. Bahkan beliau memerah susu dari bebek sendiri. Kalau kita mau minum susu, teriak benekna, ma, susu. Bahkan terkadang bapak ngambil hak susu anaknya. Pak, yang masih punya anak kecil jangan suka ngambil hak anaknya ya Pak ya. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan bahkan beliau mohon maaf membantu pekerjaan istrinya. Ini apa? Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita tiru, kita contoh bagaimana beliau mohon maaf akhlak kepada sesama manusia, tawadhu, rendah hati, dan yang tidak kalah penting yaitu sabar luar biasa. Nah kita pergi ke Taif untuk berdakwah, bukan dapat sambutan malah sambitan, lemparan batu, lemparan kerikil sampai berdarah kepalanya Nabi kita. Padahal harapannya beliau disambut oleh saudara-saudara di Taif, menyambut dakwahnya, tapi ternyata bukan sambutan tapi kekerasan, mohon maaf, intimidasi dari penduduk Taif. Beliau bersandar di pohon kurma. Beliau tidak marah, yang marah siapa? Jibril alaihissalam turun di hadapan Nabi kita. Ya Muhammad, engkau telah dihinakan oleh penduduk Taif. Kalau engkau berkenan, saya akan tumpahkan itu gunung di Taif, bahkan gunung di Uhud saya tumpahkan ke bumi, maka hancur penduduk Taif yang telah menghinakan engkau. Apa jawaban Nabi kita? Jangan wahai Jibril, mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Kita hanya berdoa semoga nanti anak keturunan dari penduduk Taif semua akan masuk Islam semua. Alhamdulillah, karena kesabarannya sekarang penduduk Taif 100% adalah seorang muslim. Kenapa? Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabar perlu kita tanamkan, apalagi sekarang masa pandemi, masih dalam masa-masa yang mohon maaf belum hilang yang namanya si corona. Harus sabar. Banyak orang-orang yang pekerjaannya Masya Allah berkurang penghasilannya, banyak orang yang di PHK,
bahkan banyak orang yang stres dan sebagainya. Maka apa? Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar, sabar dan sabar. Banyak yang kena imbas dari corona, termasuk pelaku-pelaku travel. Bapak Haji, Masya Allah, jamaahnya belum berangkat. Saya juga kebetulan ada travelnya, jamaah saya juga belum berangkat sampai kurang lebih 2 tahun. Masya Allah, mungkin Bapak Ibu ada juga yang usaha-usahanya terhambat. Kenapa? Karena akibat corona ini. Tapi apa? Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar ketika beribadah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar. Dengan apa? Bangun panggilan dari Allah. Walaupun cakaruduk, mateko, apalagi kalau waktu subuh, apalagi kalau bosi-bosi. Sudah subuh, cakaruduk mopa, mateko mopa, bosi-bosi. Bikin makut tuh. Apalagi mohon maaf yang azan madono. Digaga isina bukan hayya 'alas shalah, dia baca hayya 'alal shalah. Udah begitu azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tambah makuk tuh. Kalau di Indonesia rata-rata begitu azan subuhnya, banyak saya dengar. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau di Arab, as-salatu khairum minan naum. Paham nih? Di Indonesia. No. Udah bosi-bosi, boting paru. Tega, kamu sumpah tanah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bangun. Mohon maaf, boting paru berhubungan ibadah, sholat ibadah, musuh pajang ijoro, bangun sholat berjamaah 2 rakaat, kurangi musuh pajang, lanjut ronda kedua. Ya. Itu anak-anak ketawa kayak paham aja deh. Sholat ibadah berhubungan ibadah, Masya Allah biar semua dapat. Zuhur tadi marepai sibuk, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Pengalaman ya. Subuh kesiangan, zuhur marepa, magalung, marepa, mabalu, marepa. Kalau pergi ke laut apa? Nangkap ikan apa kamu? Makaja. Marepa, makaja. Marepa, makaja. Marepa, manasu. Marepa, mapaboti. Marepa, mabung-abung. Marepa, magosok. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tega agama sumpah jangan. Masya Allah. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang dia sumpah jangan. Betul? Sabar dalam ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada teman ngajak maksiat, ada teman untuk berbuat dosa, ada teman mohon maaf mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Maka perlu kesabaran. Hindarkan ajakan itu. Tolak mentah-mentah ajakan itu. Kenapa? Karena itu tidak akan ada kebaikan. Malah mohon maaf, carilah teman yang baik, carilah teman yang mengajak kita kepada kebenaran, carilah teman yang mengajak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus pintar-pintar menyaring, pintar-pintar memilih terhadap teman yang ada di sekitar kita. Sabar dalam menghindari maksiat, dan yang terakhir yang paling tinggi, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin.
kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ketika dikasih musibah oleh Allah, apapun bentuk musibahnya, mereka penuh keyakinan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Dari capak Nabi luar sampai capak Aceh, milik Allah. Dari ujung rambut, ujung kaki, tulang belulang, saraf, otot, darah, milik Allah. Bahkan hidup dan mati kita milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan harta kita milik Allah. Betul? Jabatan kita milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Milik kita. Bu, halo, suami kita milik kita. Kok milik kita? Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua kembalikan kepada Allah. Sabar dalam menghadapi ujian, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata guru saya, belajar ilmu sabar seperti belajar ambil buah kelapa. Bahasa Bugis apa kelapa? Kaluku. Kalau kita mengambil buah kaluku, kira-kira mohon maaf kita bisa petik sendiri nggak? Tak begitu dari bawah, tidak. Pasti kita naik dulu. Apa bahasa Bugisnya naik? Makin re. Makin re. Setelah makin re, ketinggian kepala. Kelapa dipetik. Setelah dipetik, kira-kira itu kelapa di bawah dari atas ke bawah tidak? Tidak. Diapakan? Lempar dari ketinggian. Pak. Kalau kelapa bisa ngomong, aduh, maka tidak ada buluku, sakit. Selesai dijatuhkan dari ketinggian, ambil parang, buka serabutnya, ibarat rambut dijambak-jambak. Ya Allah, sakit lagi. Selesai disabut serabutnya, ambil pisau parang, dibuka tempurungnya, 3 kali siksaan. Selesai dibuka tempurungnya, masih hitam, ambil pisau, dikupas, 4 kali siksaan. Sudah putih mulus, belum berhenti. Diapain lagi? Udah diparut kecil-kecil, berhenti siksaan. Diapain lagi? Masya Allah. Tapi apa? Dijatuhkan dari ketinggian, dibuka serabutnya, dibuka tempurungnya, dikupas, lalu diparut, diperas. Tapi apa yang diberikan oleh kelapa yang sudah disiksanya? Memberikan santan kepada orang yang menyiksanya. Betul? Bikin misi kaporo, kakek risalah, barongki. Kata orang tua nggak boleh ngomong barongki, nasupala, jalan Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kalau kita sabar dari ujian, kanan, kiri, atas, bawah, maka insya Allah ada sesuatu hikmah yang akan bisa kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan keikhlasan menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi umat Rasulullah yang bisa mencontoh bagaimana sikap akhlak Rasulullah, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Dan kita doakan anak-anak yang menjadi santri di Tahfiz Darmawan ini, kita doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Ibu, beruntunglah ketika ibu memiliki anak menghafal Quran. Nanti di akhirat mereka akan memberikan mahkota di kepala kita. Anak-anak yang soleh itu adalah investasi yang luar biasa, aset kita yang paling mahal. Kita tidak membutuhkan sebetulnya anak yang banyak hartanya, anak yang tinggi jabatannya, tapi kalau tidak soleh, bahkan dia menjadi anak-anak yang durhaka mungkin bisa jadi.
Tapi ketika anak-anak kita soleh, maka dia akan menolong kita. Ketika syakaratul maut, kira-kira ketika syakaratul maut kita butuh anak yang mana? Anak yang pintar nyanyi, anak yang pintar bahasa Inggris, atau anak yang pintar mengaji? Mengaji. Coba syakaratul maut. Anak kita yang pintar nyanyi, ma, ini dengerin ma, ada lagu bagus. Apa? Iwa peye. Kemana? Ya tambah begini kita. Tapi ketika anak kita yang pintar mengaji, bahkan dia menghafal Al-Quran di telinga kanan kita, dengan sejuknya alunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh anak kita. Anak-anak yang pintar mengaji, anak yang soleh, bahkan menghafal Al-Quran. Saya rela engkau wafatkan sekarang ya Allah. Meninggalkan anak soleh, investasi yang luar biasa. Dan dengan bacaan Al-Quran akan memberikan rahmat kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita semua di sini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang cukup bahagia, orang yang sukses, bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang kelak akan bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, mari saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Salli wa sallim da'iman ala Muhammad. Salli wa sallim da'iman ala Muhammad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembahyang. Iya. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembahyang. Masya Allah. Siti Aisyah cantik, tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan, tetap mau sembahyang. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madarek matur. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin, tetap mau bersyukur. Kalau ada istri tak depa melu musuh panjang, Pak, tegas. Bu, musuh panjang. Karena sholatnya istri dan anak menjadi tanggung jawab kita, Pak.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegas, Bu, sholat. Kenapa Pak? Kalau tidak sholat pilih dua pilihan. Apa? Diganti atau ditambah? Bu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, Ibu pilih mana? Pilih sembahyang. Masya Allah. Sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Suaminya dia pamelo musumpayang, nyanyiin juga. Sayang disayang sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Jangan tersinggung yang berkumis, yang menyinggungnya tidak sembahyang. Suamiku giginya sipok tidak sembahyang. Atau adik pamelo musumpayang. Mau apa? Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa. Mari kita tutup acara peringatan Maulid dengan sama-sama kita berdoa secara berjamaah. Tolong kita kerjasama, kalau bisa aminkan doa saya, karena saya tidak bisa menjamin apakah dari mulut saya doa kita diterima. Tapi kalau ada kerjasama dari Bapak dan Ibu dengan mengaminkan, mungkin dari amin yang keluar dari mulut Bapak dan Ibu itulah yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama beristighfar. Karena salah satu penyebab doa kita terhalang dikabulkan oleh Allah adalah banyaknya dosa dan kesalahan. Maka sebelum berdoa, kita perbanyak beristighfar agar tidak ada penghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hada jam'ana marhuma wa maghfura. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami dalam rangka malam hari ini peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Al-Abrar Surai ini. Mudah-mudahan pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhai ya Allah, pertemuan yang Engkau ampunkan kalau memang kami berbuat salah dan dosa tanpa sepengetahuan kami ya Allah. Waj'alna tafarruqun min ba'di tafarruquna maksumah. Jadikanlah perpisahan kami setelah selesai acara ini, kami kembali ke tempat masing-masing ya Allah. Tetap Engkau jaga ikatan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Perlihatkanlah di hadapan kami dengan jelas ya Allah, mana-mana yang hak, mana-mana yang benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti dan melakukan kebaikan tersebut ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan perlihatkanlah di hadapan kami pun dengan jelas mana-mana yang batil, mana-mana yang rusak, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan tidak melakukan kebatilan tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, semoga dengan peringatan Maulid, rindu, kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW Engkau tambahkan ya Allah. Mudah-mudahan dengan cinta yang ada di dalam hati kami kepada Rasulullah menghantarkan kami menjadi umat Rasulullah, menjadi hamba-Mu yang akan bisa mendapatkan rahmat dan syafaat dari-Mu dan baginda Rasulullah ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, untuk bisa meneladani dan mencontoh pribadi Rasulullah semaksimal mungkin, sekuat mungkin, dan sebanyak mungkin agar kami bisa bahagia di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على كل نية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.